Ya, pada hari ini kita bahas tentang membuat sebuah ini ya, formula ya, atau rumus. Rumus biasanya kalau di skripsi di jurnal ini ada dan biasanya harus ada sih ya. Oke, nah di rumus di sini kalau di skripsi jurnal itu biasanya mahasiswa itu kebanyakan dia pakai pakai gambar ya. Nah, ini gambar gitu kan, ini gambar, ini gambar. Nah, gambar ini kurang bagus sih. Harusnya kita tulis sendiri rumusnya. Nah, kalau kita dapat di internet gambar kemudian dia gabung jadi satu seperti ini, nanti ya bisa sih kita potong-potong, bisa juga sih. Cuma terkadang ada juga rumus tapi dia blur ya. Ya, dia blur, dicetak nanti jadi blur. Nah, kurang bagus. Jadi bagusnya adalah kita buat original. Nah, caranya kalau kita buat rumus, caranya adalah kita masuk di insets, kemudian ada di menu equation. Nah, di menu equation di situ ada banyak pilihan ya. Ada yang sudah disediakan oleh Microsoft ya, seperti apa namanya ini, rumus area of cycle atau rumus luas lingkaran, kemudian ada binomial theorem, expansion of sums, kemudian dan sebagainya gitu ya. Kalau yang mungkin ini sudah ada seperti Pythagoras ya, ini mungkin kita bisa pakai gitu ya, ataupun kuadrat formula seperti ini bisa kita pakai. Tapi terkadang kita ada rumus yang nggak ada di sini ya, nggak ada di sini ya. Jadi kita harus buat manual sendiri ya. Seperti rumus ini ya, MSE ini rumus untuk evaluasi regression, evaluasi model. Nah, kita pakai seperti ini biasanya. Oke, atau rumus integral. Nah, di sini nggak ada di equation. Nah, kita bisa buat sendiri. Caranya buat sendiri, kita klik insert new equation di sini. Ya, klik new equation. Oke, saya taruh di sini agak samping aja. Ya, kita klik insert, kemudian insert new equation. Oke, kita dikasih kotak blok seperti ini, kemudian kita desain sendiri ya. Nah, bagaimana kita desain? Pertama, ada beberapa pilihan di situ ya yang bisa kita pakai. Structure, symbol, convention, tools gitu. Nah, integral, kalau integral itu berarti ini ya. Nah, integral kita tinggal pilih aja di sini integral, kemudian kita pilih yang integral biasa satu kotak gitu ya, seperti ini. Kemudian x pangkat n itu adalah dia pangkat, dia pakai script di atasnya 1 ya. Nah, di sini kita tulis x, ini pangkat n seperti ini. Kemudian tinggal tulis dx, kemudian sama dengan seper ya, seper n plus 1 itu berarti fraction ya, fraction ya, kita tulis ini seper, kemudian n plus 1. Oke, tinggal x pangkat n plus 1 script lagi ya. Oke, di sini x, kemudian n plus 1, dan kita samping lagi plus c. Nah, gitu deh. Jadi buat rumus itu sebenarnya nggak susah-susah kali sih ya. Ya, tinggal kita masukkan insert question, kemudian sebentar aja. Ya, kadang kita malas aja ya, kita pengen dapat gambar aja, kemudian kita masukkan deskripsi atau di jurnal. Oke, nah bagaimana kalau yang rumusnya agak rumit ya? Ini ada contoh lagi agak rumit ya, MSE atau RMSE itu. Oke, caranya sama ya. Ya, caranya sama.
Jadi kita klik insert, kemudian di equation juga, kemudian insert new equation. Kemudian kalau kita ingin memperbesar huruf ya kita bisa perbesar dulu ya, biar nampak lah. Oke. Nah, MSE sama dengan seper M kali N ya. Kita masuk di equation, kemudian seper itu dia pakai fraction. Oke, fraction, kemudian satunya di atas 1, di bawah M kali N ya gitu ya. Kemudian ini rumus mana dia, Lax operator. Oke, Lax operator bisa kita cek, kita membutuhkan di atas sama di bawah, kemudian sama di samping juga. Oke, kita klik di sini. Nah, yang di atas itu sebentar, kita coba cek ya. Iya, pakai itu yang di atas. Di atas itu N-1, yang di bawah itu adalah I sama dengan 0. Oke, I sama dengan 0. Terus ternyata di situ ada Lax operator lagi, yaitu samping di sini. Yang di atas M-1, kemudian yang di bawah itu J sama dengan 0. Kemudian sampingnya itu ada ini ada kuadrat ya. Ya, oke, kuadrat. Berarti kita pakai script ini. Script. Ini kuadratnya 2. Oke, kemudian ini ada bracket. Ya, mana deh bracket? Setelah ini deh bracket. Nah, bracketnya berbentuk kotak. Oke, yang ini kotak ya. Di dalamnya kita tuliskan F dalam kurung I, J kenapa ya? Oke, I, J, kemudian kurung tutup minus G dalam kurung I, J. Sudah? Kurung tutup. Oke, nah mudah ya kan? Kita buat rumus ya. Oke, kemudian mana lagi yang susah ya? RMSE pakai akar. Oke. Nah, pakai akar. Nah, pakai akar kita sama juga dengan cara kita klik insert, kemudian equation, kita klik insert new equation. Kita tuliskan RMSE sama dengan akar. Akar berarti radical. Oke, ini radical ya, ini gede biasa. Kemudian di dalamnya ada fraction. Ini ada fraction. Kita tuliskan di sini 1 per M kali N. Oke, kali N. Oke, kemudian sampingnya kita masukin lagi Lax operator. Oke, Lax operator ini seperti yang di atasnya, Lax operator seperti ini. Yang di atas adalah N-1, kemudian di bawahnya I sama dengan 0, sampingnya lagi kita masukin lagi Lax operator. Kurang lebih sama yang di atas tadi. Bedanya cuma dikasih akar aja ya.
akar. Ini minus 1, kemudian di bawahnya J sama dengan 0, kemudian sampingnya ini adalah bentuk kuadrat, berarti kita pakai script kuadrat seperti ini. Ini 2, kemudian di dalamnya di sini ada bracket kotak seperti ini, kemudian kita tuliskan F dalam kurung I, J kurung tutup kurangi G dalam kurung I, J kurung tutup. Ya udah gitu aja deh. Oke, satu lagi adalah tentang RRMSE ya. Oke, RRMSE. Oke, ini saya. Nah, ini pakai akar, tapi akarnya di dalamnya ada per juga sih. Nah, sama juga kita klik insert, kemudian equation, insert new equation, kemudian kita tuliskan RRMSE sama dengan, kemudian kita ambil radical ini 1 ya. Terus di sini ada akar, berarti kita pilih fraction. Oke, terus di atasnya ini ada seper n berarti fraction juga. Sebentar. Oh, ini sudah pakai. Oke, yang di atasnya kita seper n juga ini. Ini 1, kemudian bawahnya n. Oke. Terus habis itu kita masukin large operator. Large operatornya bukan di situ tempatnya. Ini kurang besar sih, nggak nampak. Kita besarin dulu ya. Oke, nah kita masukin di equation, masukin large operator. Oh, maksudnya di sampingnya, salah berarti. Ya, large operator. Nah, gitu deh. Kita kasih space dulu, spasi ya. Nah, kemudian di sini n, bawahnya I sama dengan 1. Oke, kemudian yang sampingnya adalah kuadrat. Oke, kuadrat kita pakai ini ya, script. Ini kuadratnya. Kemudian ini ada bracket, tapi bracketnya kurung buka kurung tutup, atau kita langsung aja tulis kurung buka, Z I nya kecil. Nah, Y I nya kecil tuh pakai ini ya, script, tapi yang di bawah subscript ya, subscript. Jadi di sini ada Y, kemudian bawahnya ada I. Oke, minus. Oke, minus ini kurang tutup dulu ya. Oke, minus YI lagi ya, Y kecil lah ya. Oke, di subscript lagi ya. Subscript kecil. Nah, kayak gitu deh. Kemudian yang bawahnya yaitu tentang ini kita masukin large operator ya. Atas bawah ya, atas bawah ada, atasnya n, bawahnya I sama dengan 1, kemudian sampingnya adalah kuadrat berarti pakai script superscript. Ini 2, ini nanti kurung buka kurung tutup.
Di tengah, di atasnya ada simbol simbol Y pakai atasnya ya. Simbol itu ada nggak ya? Simbol Y di atasnya ada. Simbolnya gimana nyarinya simbolnya nih? Ada topinya, Greek letters, lambda. Nggak ketemu ya. Kayak apa ya? Oh, di sini dia ya. Oke, ini dia pakai ini ya, pakai accent ya, pakai accent yang di sini ya, simbol-simbol di atas dia. Oke lah. Ya, oke, ini saya hapus dulu gitu ya. Ini kita hapus. Kemudian kita masukin accent, dia ada di accent. Nah ini dia. Oke, udah. Itu kita tinggal tulis huruf Z. Terus di bawahnya juga ya, dia bagian dari accent. Pakai ini, tapi dia di bawahnya ada i kecil. Berarti kita pakai script dulu, subscript. Oke, ini i-nya. Kemudian yang ini baru kita masukin accent-nya yang ini. Ini Y. Oke. Kalau di sini simbolnya nggak ada, di sini ya pakai ambilnya accent. Oke, sudah. Nah, kayak gitu kita membuat rumusnya. Nah, cukup. Memang ada banyak pilihan ya. Ya, ada banyak pilihan dan
kita harus lihat-lihat sih apa yang ada itu ya. Shin constant, oke. Ini bracket kurung buka kurung tutup. Ini ASCII yang ada simbol-simbol tertentu, dia ada di sini. Oke, saya kira tadi simbol ya, tapi kita bisa pakai ini ASCII. Kemudian ini ada lock, min, terus yang ini ada jenis operator. Oke, operator sama dengan minus sama dengan def dan seterusnya. Ada apa namanya, ada panah. Oke, kemudian ini kalau kita membuat matrik, buat matrik, jadi bukan 010 di enter, tapi ini sudah disediakan kotak-kotaknya, dia berurutan. Oke, pakai matrik ya. Nah, biasanya matrik itu kayak gini deh kalau kita buat matrik ya. Sering juga dipakai ini matrik ya. Matrik, kita klik insert, kemudian equation, insert new equation. Saya coba buat sedikit contoh matrik yang sering digunakan. Nah, dia pakai bracket kotak ya. Kotak, kemudian baru di dalamnya di sini kita masukin matrik kayak matrik 6 atau 3. Nah, kayak gini. Ini sering pakai juga nih, 1 0 1 1 0 1. Nah, kayak gini ya. Ini sering muncul juga kalau di statistik ya, statistik. Oke, baik, jadi itu pembahasan kita mengenai rumus dan beberapa ya yang bisa kita tuliskan ya tentang equation. Oke, baik, yang ini yang terakhir tadi ya, ini pakai apa namanya tadi, pakai ASCII tadi ya, yang ini ya, bukan ada di simbol ya. Kalau ada simbol bisa diambil, kalau enggak kita pakai yang sini. Oke.